Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian formulir 2B. Untuk mengisi formulir 2B ini, Bapak Ibu harus menyiapkan yang pertama itu, karena 2B adalah dana kelurahan, siapkan yang namanya kamus pemberdayaan dakel dan kamus pemberdayaan sarana prasarana, serta yang satu saya lupa lagi itu rekap kamus musrembang tahun 2024. Nah, hal ini yang kita butuhkan nanti dalam hal mengisi formulir 2B ini. Oke, karena formulir 2B ini sangat sederhana, Bapak Ibu bisa lihat, sorry. Karena formulir 2B ini sangat sederhana, biasanya saya menambahkan kolom bantuan sebelum saya mengisi formulir 2B. Karena hasil rembuk warga dan masyarakat juga itu biasanya sangat sederhana. Sehingga saya perlu memodifikasi formulir 2B ini. Modifikasi ini hanya tentatif saja, bisa diikuti atau tidak bisa diikuti. Nah, jadi di sini saya sudah punya file Excel, file dalam bentuk Excel yang diisi berdasarkan hasil rembuk warga, di mana formulir ini nanti kita akan gunakan untuk penginputan usulan musrembang. Nah, di sini sangat sederhana, saya tinggalkan yang file PDF, tinggalkan file Excel, saya akan jelaskan bagaimana cara pengisian file Excel dengan mengacu pada kamus. Nah, pada kegiatan itu sangat jelas diisi berdasarkan permasalahan yang kita butuhkan. Permasalahannya itu yaitu berupa uraian masalah sama di modul penginputan itu berupa uraian masalah, uraian permasalahan. Ada 4 yang perlu kita isi, uraian permasalahan, terus solusi permasalahan, ketiga volume atau satuan, ukuran, keempat perkiraan anggaran, Nah, perkiraan anggaran ini biasanya kita isi paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Nanti kita lihat. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa usulan ini sudah dilengkapi dengan pertama uraian permasalahan. Uraian permasalahannya itu rusak, solusinya itu ini program Vivint Block, ukurannya itu ini, dan perkiraan anggarannya seperti ini. Ini perkiraan anggaran sudah terisi, namun ada bagaimana cara mengetahui 94 juta ini? Tentunya kita perlu menggunakan kamus. Lokasi sangat jelas, lokasi yang perlu diperbaiki yaitu lokasi Jalan Sabutung Baru 1, RT 1, RW 4. Volumenya kalau kita lihat di uraian permasalahan yang ditulis oleh masyarakat yaitu panjang 59 dan lebar 59 meter dan lebarnya itu 3 meter. 59 kali 3 meter. 59 kali 3 meter. Anggarannya itu kita belum ketahui karena kita harus merujuk ke kamus serta merumuskan kembali. Karena kolom formulir 2B sangat sederhana sehingga saya biasa menambahkan kolom-kolom. Karena pekerjaan fisik, perlu saya informasikan bahwa pekerjaan fisik penggunaan dana kelurahan itu pada Perwali 20 dimungkinkan ada soal kelola tipe 4 dan tipe 3. Ketika soal kelola penggunaan soal kelola atau penyediaan penggunaan pemanfaatan dana kelurahan dengan pekerjaan fisik menggunakan penyedia, kita harus memperhitungkan yang namanya perencanaan dan pengawasan. Namun ketika kalau kita menggunakan Pokmas itu tidak perlu menggunakan pengawasan. Hanya saja informasi yang saya dapatkan, informasi perencanaan pengawasan itu belum ada sehingga saya akan mencoba memberikan contoh saja. Oke, selanjut. Biasanya karena saya membutuhkan kolom perencanaan, sehingga saya biasa menambahkan yang namanya kolom bantuan pada form 2B ini. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya butuhkan keterangan volume, volume perencanaan, volume perencanaan, dan pengawasan.
Saya kasih berwarna begini saja. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat apa maksud dari kolom bantuan ini dan serta saya menambahkan satu kolom itu di sini biasanya. Nah, kamus yang digunakan. Bagaimana cara melihatnya? Ya pastinya kita untuk menentukan kamus harus kita gunakan karena di sini adalah pekerjaan fisik memanfaatkan dana kelurahan sehingga kita mengisi kolom kamus yang saya gunakan yaitu ini. Karena Camba Berua ini adalah kamus yang telah dibuat oleh Bapeda. Ini telah dibuat Bapeda dengan memperlibatkan SKPD terkait sehingga karena saya kelurahan Camba Berua saya akan menginput cari kamus kelurahan Camba Berua. Nanti maksudnya kenapa saya isi ini nanti akan selanjutnya Bapak Ibu ketahui. Jadi kamus yang saya gunakan ini untuk fisik pilih pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, masukkan di kolom bantuan sebentar saja. Oke. Oke. Selanjutnya yang perlu kita isi adalah anggaran. Nanti saya dulu anggaran. Volume. Jadi di volume untuk pekerjaan paving, Dakel lihat kembali kamus ASB sarana prasarana. Bentar, saya cari dulu. Karena ada dua kita buka, ada fisik dan prasarana. Kita buka dulu sarana prasarananya. Kita lihat kembali. Di sini usulannya adalah perlu perbaikan paving block. Kita lihat kamus ini, bedakan ya. Ada dua, pemberdayaan ini, dan ini adalah sarpras. Kalau untuk pekerjaan paving, ketik saja paving, paving. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, ini. Untuk pembangunan perbaikan paving dengan memanfaatkan dana kelurahan itu satuannya M pangkat 2 atau meter persegi dengan harga satuan 495.300. Ini harga satuannya kita isi di kolom sini. Harga satuannya standar harga 495.300. 495.300. Terus kita lengkapi dulu ya. Kita lengkapi dulu di sini. Terus karena paving ini adalah satuannya M pangkat 2, saya tambahkan keterangan M pangkat 2 di sini. Untuk diketahui saja, satuan M pangkat 2. Terus tambahkan juga volume. Selanjutnya setelah mengisi keterangan atau satuannya, kita hitung kembali volume karena di sini M pangkat 2 artinya kita butuhkan kalau lihat di sini informasi saya sudah tulis. Kalau kita di kamus tertulis M pangkat 2 artinya kita butuhkan satuan pangkat 2-nya. Nah, di sini kita sudah ketahui satuan panjang kali lebarnya karena meter persegi itu membutuhkan panjang kali lebar sehingga kita tulis sini 59 sama dengan 59 kali 3. 59 kali 3 itu dari mana? Ini volume 59 kali 3. Artinya volume M pangkat 2-nya itu ini 177 kalau ditulis dia seperti ini. 177 M pangkat 2. Nah, oke. Okay? Sekarang kita mau ketahui berapa perkiraan anggarannya. Nah, ini terakhir sesi perkiraan anggarannya itu biasa saya tulis di sini. Biaya murni tanpa perencanaan pengawasan. Artinya cukup Bapak Ibu ketik seperti ini sama dengan 177 meter persegi kali harga satuan itu ini 87. Artinya untuk pekerjaan dengan 59 kali 3 meter itu anggaran tanpa perencanaan dan pengawasannya itu ini 88. Namun ketika di kelurahan tidak memiliki pokmas atau ada pokmas yang ada namun tidak bisa mengerjakan pekerjaan fisik yang dibiayai oleh Dakel itu Bapak Ibu mempertimbangkan untuk perencanaan dan pengawasan. Sebab
karena kalau misalnya Pokmas tidak bisa menyelenggarakan dengan pekerjaan fisik, harus Bapak Ibu pertimbangkan perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan ini belum ada saya dapat informasinya. Yang saya dapat informasi yaitu perencanaan besarannya itu 5%, 5%, dan pengawasan itu 3,2% untuk dana kelurahan. Ini informasi belum saya dapatkan. Namun ini perlu kita konsultasikan ke biaya perencanaan pengawasan. Bapak Ibu perlu konsultasikan ke narasumber Bapeda atau SKPD teknis terkait yang berkompeten dalam perhitungan perencanaan dan pengawasan. Nah, selanjutnya, karena ini kita sudah ketahui biaya murni, anggap saja dalam pekerjaan paving ini tidak dikerjakan oleh Pokmas, anggap saja. Nah, artinya ketika tidak dikerjakan oleh Pokmas, harus Pokmas itu membuat kelurahan memfasilitasi Pokmas membuat berita acara bahwa Pokmas itu tidak dapat mengerjakan fisik pekerjaan fisik yang dibiayai dana kelurahan. Nah, anggap saja itu sudah ada kita dapatkan di kolom ini biaya tanpa pengawasan. Namun kita mau yang namanya menganggarkan dengan biaya perencanaan dan pengawasan. Nah, caranya sangat gampang. Total biaya perencanaannya itu 5%, artinya sama dengan eh, kita hitung dulu biaya perencanaannya 5% kali total biaya murni tanpa perencanaan kali 100. Ini salah bagi, sorry. Nah, ini adalah total biaya perencanaan 5% dari total biaya tanpa penganggaran. Selanjutnya biaya pengawasan sama dengan pengawasan kali biaya atau tanpa perencanaan dan pengawasan bagi 100. Nah, ini adalah biaya biaya perencanaan dan ini biaya pengawasan. Untuk penulisan anggaran yang dikerjakan dalam Pokmas itu sama dengan yang di kolom EFC ini sama dengan biaya perencanaan tanpa biaya pengawasan tambah total biaya murni tanpa perencanaan sehingga kita dapatkan biaya ini biaya pekerjaan paving dengan dikerjakan dengan merencanakan perencanaan itu totalnya seperti ini. Dan di sini biasa saya tambahkan kolom bantuan, saya tulis usulan dakel dengan mem, menambahkan biaya perencanaan dan pengawasan. Oke, jadi. Jadi ini telah jadi. Saya lakukan selanjutnya kepada seluruh usulan. Ini untuk fisik. Saya lengkapi dahulu ya. Karena di sini ada fisik, tulis lagi. Saya akan, Bapak Ibu akan mudah mengisi atau menginput nanti rincian belanja ketika sudah mengisi seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisi berapa usulan ini. Saya hitung dulu. Ada 8 usulan, saya akan melengkapi dahulu, baru kita coba mempraktekkan pengisian formulir 2B. Oke, karena di sini sarana, saya akan mempercepat videonya saja. Sarana, ini masih sarana. Terus pemberdayaan itu kamusnya beda lagi. Kita lihat lagi kamus. Nah, ini kamus karena dia Camba Beru, cari kamus yang ada tulisannya Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Camba Berua. Ketik saja, ketik saja di sini. Ini juga pemberdayaan, 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 dan pemberdayaan. Jadi di sini ada dua sarana, tiga fisik dan 5 pemberdayaan. Untuk penggunaan fisik itu tidak dibatasi, silakan saja berapapun Bapak Ibu mau, asal tidak lebih dari kebijakan pagu anggaran. Yang pastinya harus sepakat dengan masyarakat. Oke, selanjutnya setelah saya isi kamus yang saya gunakan, selanjutnya kita isi volume.
Nah, contoh di sini sudah terisi tadi, di sini 60 karena paving juga, artinya M kuadrat, saya isi dulu seperti ini. Saya lengkapi karena paving. Oke, terus ukurannya saya tulis 60 kali 5. Di sini M karena M kuadrat, cukup kali sama dengan, cukup kalikan saja. Tunggu ya, cukup kalikan saja. Cukup kalikan saja 60 sama dengan 60, sorry, cukup kalikan saja sama dengan 60 kali 5. 60 kali 5 silakan lengkapi seperti ini, 300 M pangkat 2. Oke, saya lengkapi dulu sampai bawah. Kalau ini paving block sama blok M2 juga seperti ini. Jadi paving semua ya. Di sini kasusnya paving semua 59 kali 3. Oh sama, sorry, kembar ini. Saya hapus saja. Artinya hanya ada dua dulu sementara. Nah, selanjutnya fisiknya saya hitung kembali. Anggap saja juga di sini menggunakan perencanaan dan pengawasan. Nah, ini karena kita sudah menghitung, mau formulasi, silakan Bapak Ibu kalau untuk biaya pengawasan tarik saja seperti ini, langsung terhitung otomatis. Perencanaannya juga tarik saja seperti ini. Yang ini juga tarik saja seperti ini, dia akan terhitung otomatis. Selanjutnya ini juga tarik langsung saja ke bawah, dia akan terhitung otomatis. Oke, ini untuk perencanaan. Artinya untuk perencanaan ini sudah siap kita bisa input di SIPD. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pemberdayaan? Oke, pemberdayaan yaitu contoh. Di sini dibutuhkan masyarakat pelatihan kecantikan dan tata rias. Untuk menentukan volume dan anggaran tidak seribet dengan perhitungan fisik dan prasarana. Caranya di sini ada dibutuhkan tiga angkatan atau 60 orang. Berapa anggarannya? Kita lihat di kamus. Karena dia ingin butuhkan tata rias, lihat di kamus sektor pemberdayaan. Karena ini sektoral, kita lihat di kamus pemberdayaan. Pemberdayaan itu warna kuning, sektoral itu warna hijau. Ketik saja tata rias, nanti kita diarahkan. Nah, ini ada nomor 4. Di sini rinciannya seperti ini, hanya sebatas rincian. Satu paket, satu angkatan itu 17.300. 17.300. Tulis dulu di sini 17.300. Oke, 17.300. Sorry, di atasnya. 17.300. Nah, sekarang kita cukup kalikan di sini karena dia 3 angkatan. Di kamus itu angkatan ya. Di angkatan ini satu angkatan. Di kamus itu angkatan, tulis sini angkatan. Cukup sama dengan 3 kali 17.300. Artinya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pelatihan tata rias dibutuhkan perkiraan anggaran itu 51 juta sekian. Nah, kita lengkapi selanjutnya. Di sini kita lihat lengkapi dulu 3 angkatan juga, 60 orang. Terus di sini 3 angkatan, 60 orang. Nah, anggarannya itu karena dia pelatihan tata rias sama ya, pelatihan tata rias. Tata rias. Oh, double ini, sorry. Double ini. Ini tata rias juga, ini tata rias. Ini tata rias. Ini tata rias. Oke, tata rias di angkatan. Masukkan pembedanya apa? Oh, ini 3 angkatan, 60 orang. Pengolahan. Oh, ini. Kalau di atas tata rias, ini pengolahan makanan. Oke, di sini dia butuhkan makeup. Di sini dibutuhkan permasalahannya
pelatihan tata boga. Kalau di atas itu pelatihan tata rias. Artinya kita lihat kamus tata boga, tata boga. Oke, tata boga itu satuannya angkatan di sini. Selanjutnya 15.300 untuk perangkatannya sini tulis angkatan. Di sini 3 15 juta 300. Oke, 15 juta 300. Selanjutnya untuk menentukan anggarannya ini cukup tarik saja yang ini kalau pemberdayaan. Artinya ini dibutuhkan 49.500. Oke. Nah, oke, dakel. Nah, selanjutnya saya akan lengkapi. Nah, di sini ada contoh yang namanya di modul yang saya sampaikan bahwa ada di arahan untuk penanganan stunting dan TB, di mana penanganan stunting dan TB itu 50 juta dan TB 50 juta juga. Artinya totalnya 100, TB 50 juta, stunting 50 juta. Nah, di sini usulan tas stunting TB perlu Bapak Ibu input juga dalam SIPD. Karena sebagaimana tertuang dalam modul, kita wajib menginput untuk penanganan stunting dan TB. Cara bagi penginputannya agak unik karena di sini dia pemberdayaan, harus kita lihat juga yang namanya kamus pemberdayaan. Kita tulis stunting. Stunting. Oke, di sini ada satuan harga stunting. Di sini itu adalah rembuk stunting, pemberian makanan tambahan stunting, dan monitoring stunting. Untuk penanganan TB di sini saya lihat ada rembuknya dulu, ada pemberian makanan tambahan, dan ada monitoringnya. Untuk PMT, pemberian makanan tambahan itu 40 juta, yang lainnya itu adalah 10 juta. Untuk rinciannya seperti ini. Begitu juga dengan TB. Pecahan TB itu satu angkatan, volumenya satu angkatan. Oke, satu angkatan saja. Jadi cara penulisannya di sini karena volumenya tidak jelas, kita tulis saja eh, pemberian makanan tambahan. Kita tulis saja ini pemberian makan tambahan. Mana tadi kamusnya? Kamusnya. Oke, sorry. Kalau untuk volumenya di sini tulis saja Kelurahan Cambaberua, wilayah Kelurahan Cambaberua, Kelurahan Cambaberua. Terus di sini juga wilayah Kelurahan Cambaberua. Kalau stunting dan TB kita tidak perlu mengisi kolom bantuan, cukup saja yang kita isi kolom kamus yang digunakan. Selanjutnya tulis 50 juta, 50 juta. Oke, di sini kita sudah melihat inputan kita. Oh, ini ada. Bisa juga tulis ini di kolom keterangan pemberian makanan tambah bagi itu stunting untuk TB ini. Pendampingan ini di kolom keterangan bantuan. Untuk mengingatkan kita apa yang dimaksud dengan usulan stunting dan usulan TB. Nah, jadi beginilah cara pengisian formulir 2B. Kalau kita lihat secara total, usulan kelurahan kita, usulan musremang kelurahan yang mengeluarkan dana dakel itu masih 450, artinya masih ada 50 juta lebih kita bisa menginputkan. Nah, sekarang sisa Bapak Ibu maksimalkan usulan selanjutnya. Selanjutnya. Oke, maksimal 500, tidak boleh lebih 500. Oke. Nah, sekarang hal ini usulan-usulan yang kita tadi input ini sudah bisa kita input DSI PDRI. Sudah kita bisa input DSI PDRI. Seperti apa? Nanti pada konten selanjutnya. Semoga Bapak Ibu sudah paham cara pengisian formulir 2B yang nantinya kita gunakan pada
Musrembang Kelurahan, penginputan di SPDRI. Nanti modul ini saya akan share di teman-teman kelurahan agar mempermudahkan teman-teman kelurahan dalam hal membuat template usulan musrembang. Sekian dari saya dulu untuk formulir 2B. Nanti selanjutnya saya akan membuat konten formulir 2C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.